Pada workshop plagiasi skripsi dan penulisan publikasi artikel mahasiswa, artikel ilmiah untuk mahasiswa ini memang menjadi sesuatu yang setiap tahun kita laksanakan dan alhamdulillah bisa kita laksanakan lagi. Dan harapan saya nanti mahasiswa bisa mencermati beberapa hal dan menanyakan sekiranya nanti akan ada timbul beberapa pertanyaan. Sesi kita ini ada beberapa. Nah, saya hanya menjelaskan secara kebijakan dan beberapa hal tips dan Mana bagaimana sih? Membuat suatu Tidak ada. Tidak artikel aku lihat, Pi. bentuk ringkasan itu masuk ke dalam persyaratan mendapatkan SKP, surat keterangan publikasi. Kemana gini? Kebijakan kita juga Mau kemana? pada kesempatan ini sehingga nanti mahasiswa bisa mencermati. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan rektor sejak tahun 2019 itu sudah ada SK, ya, surat keputusan ini terkait kewajiban publikasi artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa. Nah, artinya bahwa semua skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa itu wajib dipublikasikan, ya, wajib dibuatkan artikelnya. Nah, sementara artikel ilmiah yang intinya artikel ilmiah adalah ringkasan dari skripsi yang Anda buat. Jadi nanti sebentar saya akan sharing bagaimana meringkas skripsi yang mungkin ada yang 70 halaman, ada yang 100 halaman, ya. Mungkin ada yang lebih dari 100 halaman skripsi itu meringkasnya ke dalam artikel ilmiah yang jumlah halamannya sekitar 10 halaman saja. Nah, bagian-bagian mana yang dimasukkan ke dalam artikel ilmiah itu? Memang artikel ilmiah ini menjadi sesuatu yang baru bagi mahasiswa karena tidak ada dalam mata kuliah kita bagaimana membuat publikasi ilmiah atau bagaimana meringkas sebuah hasil penelitian menjadi artikel publikasi. Itu tidak ada dalam mata kuliah dan tidak ada SKS-nya, sehingga ini menjadi soft skill baru bagi adik-adik semua sebenarnya ketika misalnya nanti ingin membuat suatu ringkasan laporan menjadi sebuah artikel ilmiah, ya. Karena kenapa disebut ilmiah? Karena yang diringkas artikel yang sifatnya hasil penelitian. Jadi skripsi itu merupakan hasil penelitian. Nah, ketika diringkas maka dia akan menjadi artikel ringkas yang sifatnya ilmiah, gitu ya. Kalau misalnya kita membuat sebuah artikel, misalnya di koran, dalam bentuk melihat fenomena yang ada dan memberi opini terhadap fenomena yang ada, maka artikel itu bukan artikel ilmiah, tetapi artikel yang sifatnya opini. Nah, maka mekanisme pembuatan artikel ilmiah inilah yang kita akan sharing agar template atau bentuk penulisannya, baik secara tata tulis maupun substansi, itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, kebijakan rektor terkait mahasiswa studi akhir. Ini ada SK rektor terkait dengan yang kedua, ya, terkait dengan pendeteksi plagiasi dan pencegahan plagiarisme. Kami mendapatkan beberapa pengalaman di beberapa tahun terakhir. Memang mahasiswa juga dalam menyelesaikan tugas akhir atau dalam bentuk skripsi ini juga ada banyak masalah, ya, karena terkait dengan karakter juga ini, karena banyak juga yang ingin menggunakan jalan pintas dalam menyelesaikan tugas akhir dengan apakah mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Disengaja dalam artian mahasiswanya melakukan copy paste, ya, atau mengadopsi atau menduplikasi hasil penelitian yang sudah lalu, baik yang penelitian yang sudah dilakukan di UNASMAN misalnya, atau penelitian-penelitian yang coba bayangkan ada berapa mahasiswa studi akhir di Indonesia ini sejak misalnya kita ambil yang terbarunya sejak 3 tahun terakhir, misalnya sejak 2020 saja atau 2019, ya, artinya ada ratusan ribu mungkin artikel-artikel atau misalnya ada ratusan ribu skripsi yang bisa kita akses di internet, ya. Nah, coba bayangkan kalau itu di copy paste, kemudian dibuat, dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian disampaikan dalam bentuk laporan tugas akhir di fakultas atau di prodi. Sementara belum tentu semua fakultas atau prodi mampu mengecek semua dokumen-dokumen laporan dan lain sebagainya, apakah ada kemiripan atau kesamaan. Untuk itulah kebijakan deteksi plagiasi ini dan pencegahan plagiarisme ini dikeluarkan, tapi ini juga bukan bukan hanya dasar internal kita, tetapi ini juga sesuai surat edaran Dirjen Dikti tahun 2012 tentang publikasi karya ilmiah dan surat edaran dari LL Dikti tahun 2020 tentang verifikasi calon wisudawan, di mana salah satu syaratnya adalah harus melampirkan
hasil pengecekan plagiasi dari skripsi mahasiswa. Jadi kebijakan rektor ini bukan hanya berdasar internal, tetapi juga secara eksternal dari kementerian, bahkan di LLDikti juga mensyaratkan ini, sehingga rektor mengeluarkan tahun 2021 SK kebijakannya tentang pendeteksian plagiasi. Ada juga dalam hal mahasiswa melakukan pelanggaran plagiasi, mungkin tidak disengaja dalam artian mungkin menyusun gitu ya, mengcopy beberapa bagian ya, bukan satu utuh ya, misalnya satu skripsi diadopsi tidak, tetapi diambil dari berbagai macam sumber. Misalnya di bab 2 misalnya ada 5 pokok bahasan, misalnya pokok bahasan A atau yang pertama diambil dari skripsi A, pokok bahasan B diambil penjelasannya dari skripsi B, ya tanpa melakukan parafrase atau tanpa melakukan kaidah mensiting atau kaidah untuk merujuk penulisan tersebut. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka secara tidak sengaja bisa saja itu adalah terdeteksi sebagai plagiasi. Jadi plagiasi tidak merujuk kepada sumbernya harus dari satu tempat, tapi bisa saja akan terdeteksi sumbernya dari berbagai tempat. Sehingga kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat lewat surat keterangan pengecekan plagiasi itu, adik-adik nanti akan disyaratkan ketika misalnya mau ujian tutup atau seminar hasil di masing-masing setiap fakultas, kita sudah arahkan di syarat seminar hasil ya, tetapi ada juga yang mensyaratkannya di skripsi tugas akhir. Ya, artinya kebijakan apapun yang diambil, apakah di seminar hasil atau di ujian skripsi, tetapi tetap mahasiswa UNASMAN tidak akan pernah bisa selesai dari kampus ini sebelum melalui proses ini, karena ada persyaratan ini yang akan dilampirkan dalam persyaratan calon wisudawan. Ya, jadi pengecekannya akan ada lagi di bagian akhir ketika adik-adik misalnya mau ditetapkan sebagai calon wisudawan, maka hasil pengecekan plagiasinya itu dilampirkan ya, hasil rekap hasil plagiasi itu dilampirkan. Nah, berapa toleransi hasil pengecekan plagiasi? Nanti sebentar contohnya bisa diperlihatkan ya. Ada sebentar hasil salah satu contoh pengecekan plagiasi dari tugas akhir maupun artikel, nanti ditayangkan. Kalau bukan saya yang menayangkan, nanti dari LPPM ya, dari Bu Sukma ya, atau Bu Ayu nanti yang memperlihatkan contoh dan bagaimana mekanismenya. Kalau tugas akhir skripsi itu kurang atau sama dengan 30%. Jadi hasil pengecekan artinya kemiripannya itu tidak boleh lebih dari 30%. Jadi kalau pas 30% boleh. Itu kalau skripsi atau tugas akhir. Jadi adik-adik skripsinya nanti itu kan di store ke LPPM, ada form yang disiapkan, nanti sebentar disosialisasikan bagaimana melaporkan untuk pengecekan plagiasi. Kemudian nanti tim LPPM akan memeriksa dan membalas lewat email. Nanti mekanismenya, SOP-nya akan disampaikan. Kalau kurang dari 30%, maka silakan datang ke LPPM untuk mengambil surat keterangannya beserta hasil pengecekan plagiasinya. Kalau lebih dari 30%, nanti juga silakan datang untuk mengambil hasil pengecekannya. Tapi sebenarnya kalau lebih dari 30% ya tidak perlu datang, karena hasil pengecekannya dalam bentuk dokumen hasil pengecekan itu sudah dikirim ke email masing-masing yang didaftarkan pada saat mensubmit di form yang disediakan. Jadi akan terkirim ke emailnya. Kalau ternyata lolos, Anda boleh datang ke LPPM untuk mengambil surat keterangan surat keterangan hasil pengecekan plagiasinya yang dinyatakan lolos itu. Tapi kalau belum lolos ya tidak usah datang ke LPPM. Silakan akses hasil pengecekannya dan memperbaiki bagian-bagian yang masih terdeteksi plagiasi dan mensubmit lagi pada form yang sudah disiapkan. Nanti kalau sudah lolos baru datang ke LPPM. Nah, mekanisme itu nanti secara detail akan disampaikan oleh teman-teman di LPPM melalui kesempatan ini nanti setelah materi saya. Nah, yang kedua, selain tugas akhir, artikel yang tadi menjadi syarat wajib dikumpulkan sebagai syarat ujian tutup mahasiswa, ada juga mensyaratkan di fakultas syarat seminar hasil, misalnya di Vkom itu syarat seminar hasil kalau tidak salah, wajib menyusun artikel. Nah, itu artikelnya dicek plagiasi juga ya. Kalau publikasinya di internal UNASMAN, karena kita di UNASMAN kalau tidak salah ada 8 atau 9 jurnal yang siap memfasilitasi artikel mahasiswa, dan kalau misalnya nanti diarahkan oleh pembimbingnya, publikasinya dilakukan di internal UNASMAN, maka wajib pengecekan plagiasi. Kalau publikasinya diarahkan oleh pembimbing di luar jurnal UNASMAN yang disediakan oleh UNASMAN, ya maka pengecekan plagiasinya ditunda, karena nanti kewajiban dari pembimbing dan mahasiswa itu wajib
untuk mensubmit di jurnal yang memang sudah direncanakan dan melaporkan ke LPPM hasil submit dan hasil publikasi artikel mahasiswanya. Dan dipastikan bahwa jurnal yang dipublikasi ke jurnal nasional pasti sudah dicek plagiasi oleh pengelola jurnalnya. Makanya kalau di internal UNASMAN, kita sudah dicek memang pada saat mahasiswa sebelum selesai atau pada saat sebelum ujian hasil atau ujian tutup. Ya, tapi kalau di jurnal di luar, dipublikasikan diarahkan oleh pembimbingnya untuk publikasi di luar, artikelnya diarahkan dipublikasi di luar UNASMAN, maka kita tidak cek plagiasi lagi dengan asumsi bahwa nanti pengecekan plagiasi itu ada dilakukan oleh editor atau pengelola jurnal yang jurnal nasional yang menjadi lokasi publikasi mahasiswa dan dosen. Tapi untuk bisa memang kebijakan cek plagiasi artikel ini memang akan memudahkan bagi mahasiswa, tetapi yang menjadi berat adalah itu akan tetap menjadi tagihan dari pembimbing, sehingga tidak semua juga pembimbing mau mengarahkan artikel mahasiswa itu di luar kampus ya, atau jurnal nasional di luar UNASMAN, karena akan menjadi tagihan dosen tersebut. Nah, itu kendalanya ya. Jadi silakan Anda nanti berkonsultasi kepada pembimbing masing-masing. Nah, topik kita berikutnya selain kebijakan itu adalah bagaimana cara meringkas itu menjadi artikel. Kemudian yang kedua, penjelasan terkait template e-jurnal ya. Jadi template-nya seperti apa itu nanti akan dijelaskan. Sebentar juga saya akan perlihatkan. Kemudian yang ketiga, teknik sitasi yang benar dan penyampaian terkait sitasi hasil publikasi dosen. Ini menjadi kebijakan, nanti sebentar diperlihatkan. Kemudian bagaimana pemaknaan sumber plagiasi pada hasil plagiasi mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik sudah mendapatkan hasil pengecekan plagiasi dari LPPM, nah nanti bagaimana memaknai hasil pengecekan plagiasi itu dan bagaimana melakukan perbaikan dari hasil deteksi plagiasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah tips dan trik menghindari plagiarisme. Nah, nanti sebentar juga akan saya sampaikan. Materi kita akan update karena tahun ini di Turnitin, aplikasi yang kami gunakan, itu sudah mampu mendeteksi hasil pembuatan naskah yang dibuat menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa yang sudah kekinian ya, yang generasi Z ini mungkin di beranda-beranda YouTube ya, di reelnya, di feed-feed dari media sosialnya mungkin sudah banyak orang-orang di luar atau banyak tutorial-tutorial bagaimana membuat sebuah karya ilmiah atau membuat sebuah artikel dengan menggunakan perangkat aplikasi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Nah, alhamdulillah walaupun ini menjadi sesuatu yang baik, tetapi juga menjadi sesuatu yang buruk ketika karya artikel itu mau dijadikan diakui sebagai hasil karya ilmiah, karena ya itu kalau misalnya menggunakan kata kunci yang sama yang dilakukan orang lain, maka itu tetap akan terdeteksi plagiasi. Nah, aplikasi Turnitin sudah menyesuaikan itu, dan sekarang Turnitin sudah mampu mendeteksi rangkaian kata yang dihasilkan dari aplikasi ChatGPT atau aplikasi yang lain yang berbasis AI. Jadi hati-hati juga kalau misalnya ada mahasiswa yang mau mempersingkat proses itu, tidak mau ada proses encourage, tidak ada proses brainstorm dalam menyusun artikel ilmiahnya atau menyusun skripsinya, mau cepat pakai jalan pintas ya, yang tidak ilmiah begitu ya, sehingga nanti mengurangi kualitas. Nah, itu kita sudah cegah dengan penggunaan aplikasi Turnitin yang mampu mendeteksi itu. Oke, kita masuk ke topik pertama. Nanti diperhatikan bagaimana meringkas skripsi menjadi artikel siap publish. Adik-adik mungkin di dalam penyusunan skripsi, mungkin yang sementara menyusun atau misalnya yang sudah selesai menyusun artikel, yang menyusun skripsinya mungkin sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3 pada saat mau proposal kemarin ya. Jadi sudah selesai, kemudian bab 4 itu mungkin sudah ditulis, atau bab 5 juga sudah ditulis, serta adanya daftar pustaka. Nah, komponen skripsi yang ada di sebelah kiri itu sudah dibuat dan bagaimana meringkasnya menjadi sebuah artikel. Pahami bahwa artikel itu adalah ringkasan. Jadi kalau misalnya skripsinya terdiri atas banyak halaman, itu tinggal diringkas ke dalam bentuk artikel yang jumlah halamannya tergantung sasaran jurnal atau template jurnal yang disediakan. Biasanya itu berkisar di 6, 5, 6 sampai 10 halaman. Ada juga yang maksimalnya sampai 15 halaman. Jadi
skripsi yang tebalnya atau jumlah halamannya bisa sampai 100 kurang lebih, ada yang 60, ada yang 70, itu diringkas. Nah, bagaimana cara meringkasnya? Kita lihat di artikel itu kan hanya terdiri atas pendahuluan, atau mungkin saya membuka dulu salah satu contoh artikel yang dari luar misalnya. Nah, ini. Jadi biasanya judul ini dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia tergantung nanti lokasi sasaran jurnalnya ya. Kemudian ada nama penulis. Nah, bagian awal seperti ini dan bagian perkenalan biasanya introduction atau bagian pendahuluan. Ini biasanya hanya diringkas seperti ini. Jadi terdiri atas beberapa paragraf saja. Ada juga cara cepatnya, kalau misalnya kita lihat skripsi, saya perlihatkan salah satu skripsi mahasiswa saya, misalnya ini bagian-bagian awal kan tidak masuk ke dalam artikel. Ya, kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Nah, biasanya selama pendahuluan yang sudah dirancang itu sudah sudah ringkas begitu ya, artinya tidak terlalu luas, maka silakan di copy paste yang ini. Ya, di bagian pendahuluan. Tetapi kadang karena template jurnal itu ada batasan, misalnya bagian pendahuluannya itu hanya terdiri atas beberapa paragraf yang dibolehkan, ya karena ada batasan jumlah halaman, maka bagian-bagian yang kita ambil di pendahuluan latar belakang, ya itu diringkas lagi, ya diringkas. Jadi ambil saja bagian pokok-pokok pemikirannya yang inti, kemudian rumusan masalah. Nah, manfaat penelitian tidak perlu dimasukkan dalam pendahuluan, yang inti ada pada rumusan masalah. Jadi dari pendahuluan, latar belakang sampai rumusan masalah itu tinggal dimasukkan di bagian latar belakang, tetapi dibuat dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk bukan dalam bentuk poin per poin seperti ini biasanya. Ya. Kemudian biasanya di pendahuluan juga sebenarnya bisa juga kita menuliskan menampilkan hasil sitasi tergantung template yang ada. Nanti sebentar template untuk guruan supaya kita lebih kaya, jadi saya menampilkan dari jurnal lain dulu. Kemudian biasanya dalam meringkas itu tujuan penelitian itu biasanya dituliskan di bagian introduction, di bagian bawah juga atau di bagian pendahuluan. Biasanya di sini disebutkan untuk itulah tujuan ini, penelitian ini akan melakukan apa gitu, atau penelitian ini melakukan apa. Jadi itu kalimat yang diambil bisa dari tujuan penelitian. Biasanya kalimat tujuan penelitian juga ada dalam abstrak ya. Ini cuman kebetulan berbahasa Inggris. Jadi di study aims, jadi penelitian ini bertujuan untuk, jadi gitu ya, jadi kalimat pertama atau berada di tengah-tengah kalimat. Nah, sementara kalau misalnya di skripsi kita ada penelitian terkait, ini biasanya dimasukkan di bagian referensi. Jadi kalau misalnya jurnalnya ada referensinya, maka dimasukkan di bagian referensi. Atau saya coba buka saya coba tampilkan secara menyeluruh ya, supaya tampilnya saya buka. Ya ini. Jadi kalau misalnya dari skripsi tadi, ya dibuat ke artikel di bagian pendahuluan. Jadi kalau misalnya skripsinya terdiri atas beberapa kalimat atau beberapa paragraf, itu tinggal diringkas gitu ya. Jadi misalnya latar belakang ya terdiri atas banyak paragraf. Ini contoh ya dari skripsi. Beserta rumusan masalahnya ini dibuatkan menjadi beberapa paragraf. Ya tergantung jurnalnya ya. Jadi kalau misalnya jurnalnya adik-adik menuliskan latar belakang terlalu panjang, ini diringkas. Ya. Dan biasanya beberapa jurnal biasanya di bagian pendahuluan itu sudah termasuk kajian pustaka. Jadi dia tidak mengambil bab kajian pustaka. Jadi biasanya dia sendiri. Ini contoh misalnya jurnal Guruan yang dipublikasi yang secara internal di kita ya, sekaligus saya menjelaskan komponennya. Jadi kalau misalnya dari artikel dari skripsi yang tadi ya, ini skripsi bagian latar belakang itu bisa masuk ke template ini ya. Dia ada di bagian pendahuluan. Ya, jadi biasanya ringkas. Ya, saran saya sih terdiri atas 5 paragraf saja paling kurang lebih ya. Jadi terdiri atas 5 paragraf kurang lebih. Jadi sebaiknya tidak lebih dari itu. Kalau misalnya mau sekitar itu jangan juga sampai 10 ya, karena kalau sudah lebih dari 10 itu terlalu banyak
Ya, di kisaran 5 paragraf saja. Gitu ya. Nah, kemudian di Guruan atau jurnal yang disediakan oleh UNASMA nanti semuanya dipublikasi. Kalau internal UNASMA itu di jurnal Guruan, kecuali misalnya di agrotek, agroteknologi dan peternakan, nanti tunggu arahan dari fakultas atau dosen pembimbingnya, biasanya diarahkan ke jurnal agro terpadu ya, bukan jurnal Guruan, tapi semuanya jurnal internal UNASMA. Nanti tunggu pengarahannya. Nah, kalau di bagian metode penelitian ya, nah itu tinggal memindahkan bagian metode penelitian deskripsi. Nah, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kan di deskripsi kami itu kan ada penelitian terkait misalnya, atau ada bagian tinjauan pustaka. Itu memindahkannya ke bagian artikel itu seperti apa? Nanti itu dipadatkan dari pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, referensi, atau kajian pustaka, itu masuk di bagian pendahuluan. Nah, itu kan Pak, mungkin 5 paragraf saja, atau kurang dari 10 paragraf. Sementara kan deskripsi sangat banyak. Ya, makanya di bagian pendahuluan ini hanya ya meringkas bagian-bagian yang dianggap penting atau bagian-bagian yang menjadi pembahasan yang cukup penting. Kalau hal-hal yang sifatnya umum ya, misalnya kita menyusun skripsinya dengan teknik penyusunan misalnya dari umum ke khusus deduktif. Ya, makanya kita biasa misalnya mau berbicara tentang kakao misalnya, kita bercerita tentang ketahanan pangan, kita cerita tentang bagaimana di luar negeri, bagaimana kakao di luar negeri, bagaimana kakao di Indonesia, itu kan terlalu luas. Jadi kalau misalnya langsung saja dipersempit bagaimana kondisi kakao di wilayah penelitian kita atau di konsep penelitian yang kita tawarkan. Jadi tidak perlu dulu terlalu umum ya. Jadi langsung saja pada bagian-bagian yang sifatnya khusus. Deskripsi ini kan di bagian metode. Di bagian metode. Jadi ketika disajikan dalam bentuk artikel ilmiah atau ringkasan misalnya, ini contoh jurnal di luar ya. Jadi supaya saya buat penjelasannya dalam 2 contoh, jurnal luar dan jurnal internal kita. Nah, metode kita kan ini panjang ya, ada alat bahan misalnya ya, data penelitian itu dijelaskan panjang lebar seperti ini, contoh ini kan sangat banyak memakan tempat gitu ya, kalau misalnya dipindahkan menjadi artikel, sementara artikel kan ringkas. Maka diambil saja bagian-bagian yang penting seperti alur penelitian, kemudian dideskripsikan saja jumlah datanya berapa, datanya bentuknya seperti apa, lokasi pengambilan datanya seperti apa, itu diringkas gitu ya. Oke. Dan tahapan-tahapannya itu diperjelas. Ini saya coba keluar dulu. Ini sepertinya jaringan ini ya. Oke. Nah, ini masih tampilkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian results atau hasil dan diskusi. Nah, kalau bagian hasil dan diskusi, memang bagian skripsi memang ada seperti itu ya. Kalau di template jurnal Guruan, memang hasil pembahasan itu memuat memang satu bagian tersendiri. Jadi metode dan hasil pembahasan itu tinggal dipindahkan. Jadi tapi diringkas ya, diringkas. Jadi kalau saran saya kalau di bagian metode itu cukup tahapan dan deskripsikan semua data seperti apa, kemudian mengujinya seperti apa, menggunakan teknik pengujian apa gitu ya. Nah, itu disebutkan saja ya. Kalaupun misalnya ada rumus atau formula ya disebutkan, disajikan rumusnya. Ya. Nah, hasil biasanya metode itu tidak terlalu mengambil tempat terlalu banyak. Jadi secara langsung saja ya. Jadi jangan terlalu banyak penjelasan-penjelasan. Contoh misalnya tadi saya ulang di skripsi ini kan metodenya berapa halaman ini ya. Dimulai dari alat bahan, alat penelitian, data, ini penjelasan datanya panjang sekali. Ada lagi pembahasannya, ada lagi contoh datanya ya. Nah, tempat waktu penelitian ada lagi diagramnya, ini tidak perlu masuk di artikel ya. Jadwal tidak perlu. Nanti langsung saja menyebutkan bahwa penelitian dilakukan dari kapan sampai kapan. Gambar ini tidak perlu muncul. Nah, tahapan penelitian boleh masuk, gambarnya saja, kemudian jelaskan ringkas. Teknik pengumpulan data langsung saja menyebutkan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara. Jadi tidak perlu lagi menjelaskan karena metode pengumpulan data seperti itu kan sudah umum. Ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Kadang anak-anak di skripsi itu diberikan lagi penjelasan.
Kalau misalnya mau menambah penegasan, misalnya wawancara dilakukan kepada misalnya pakar misalnya, atau wawancara kepada guru atau siswa sebagai sampel misalnya 5 orang, ya tidak apa-apa disebutkan. Ya, tapi tidak perlu panjang lebar. Wawancara adalah, jadi tidak ada lagi deskripsi atau penjelasan di metode. Tidak ada lagi yang terlalu luas begitu menjelaskan, ya langsung saja. Nah, teknik analisis data langsung saja menyebutkan dan merujuk penelitian mana yang menjadi dasar dalam melakukan pengujian atau validasi, kalau misalnya merujuk model yang diterapkan. Kalau di dalamnya ada formula, ini wajib dimasukkan di dalam skripsi kalau memang formula ini memang disebutkan, ya. Kalau misalnya skripsi yang terlalu luas, rumusan masalahnya ada banyak, metode yang diterapkan ada beberapa, yang sementara yang disajikan ke skripsi itu hanya 3 atau bagian rumusan masalah, satu-satu rumusan masalah, kan tidak semua formula yang kita gunakan. Jadi nanti yang terkait saja. Gitu ya. Nah, ini tadi kalau kalian lihat di ringkasan mahasiswa saya yang dipublish di Sinta 2. Nah, ini kan langsung di bagian metode kan kerangka sistemnya yang saya tampilkan ini. Barulah nanti tahapan-tahapannya baru saya buatkan ini, ya. Diringkas saja, tidak perlu panjang lebar sampai ke atas yang tadi, ya. Oke. Oke, kemudian di bagian hasil ini baru proposal, ya. Kalau bagian hasil tinggal dipindahkan, ya. Jadi hasil pembahasan itu tinggal memindahkan hasil pembahasan dari penelitian tersebut. Nah, coba saya kasih lihat hasil dari mahasiswa. Di bagian pembahasan, ya. Saya langsung lompat ke bagian pembahasan. Tadi sampai metode sudah dijelaskan. Saya pindah ke bagian langsung ke bagian pembahasan. Ya, kalau bagian pembahasan itu pasti memuat pembahasan yang ada di skripsi, ya. Hampir semua bagian yang ada di skripsi itu bisa dipindahkan. Cuman dilihat juga, karena kalau terlalu banyak pembahasan, misalnya hasil penelitian kan bisa diringkas-ringkas menjadi satu kalimat kalau dia adalah satu paragraf. Intinya kalau dia hanya menunjukkan, gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya, hasil-hasilnya kan banyak sekali. Ada juga pengujian dan lain sebagainya. Nah, tidak semuanya dipindahkan. Coba perhatikan yang ada di contoh hasil ringkasan dari skripsi ini yang dipublikasi keluar, ya. Ini contoh yang keluar. Nanti sebentar yang di keburuan. Nah, ini langsung hasil setiap proses itu ditampilkan, kemudian diberikan sedikit penjelasan. Nah, ini kan banyak. Jadi saya hanya mengambil beberapa bagian dan memberi penjelasan. Ya, tetapi coba perhatikan, ini hanya contoh sampel, tetapi hasil pengecekan, pemeriksaan secara total itu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi tidak perlu lagi ditunjukkan tampilan-tampilannya, gitu ya, hasil screenshot dari hasil itu. Jadi tinggal diringkas saja. Nah, ini kan setiap mode tahapan pengujian itu ada tampilannya. Nah, kalau yang ilmu komputer misalnya yang coding program, ya biasanya disajikan di deskripsi hasil kode program. Itu di tugas di artikel itu tidak perlu disajikan, ya. Hanya tinggal menyajikan kalau misalnya ada grafik, ada gambar, ya hasilnya itu silakan. Nah, ini karena penelitian mahasiswa ini kemarin saya arahkan ada grafik, gambar, ya ini. Nah, ini saya tinggal ambil grafiknya untuk dimasukkan ke dalam sini, ya. Oke. Tinggal pembahasan yang diambil itu tinggal dibahas di sini. Nah, ini kan banyak grafik, jadi tidak semuanya juga kita ambil. Kita hanya ambil beberapa grafik yang mewakili hasil penelitian yang memang mau dijelaskan. Nah, ini coba lihat dari panjangnya pembahasan tadi, kita hanya mempersingkat pembahasan itu sesuai dengan grafik yang kita sajikan. Tapi tidak mengurangi substansi dari hasil penelitian itu, ya. Nanti silakan adik-adik semua, saya kira nanti ada proses pembimbingan dari pembimbing, paling tidak sudah menggambarkan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, kemudian bagian akhir, ini ada conclusion atau kesimpulan. Biasanya kesimpulan dan saran itu menjadi satu paragraf. Kalau misalnya di
di skripsi panjang kan, ini panjang dengan saran, ini di satu, kalau saran bisa dalam bentuk satu kalimat saja, apa yang disarankan ke depan dari hasil penelitian ini, ya, atau apa bisa menjadi rekomendasi apa, gitu. Atau apa hal yang misalnya masih berkembang untuk dikembangkan, silakan. Oke ya, itu contoh. Dan yang terakhir biasanya ada acknowledge, ucapan terima kasih. Kalau misalnya di template jurnal itu ada ucapan terima kasih, silakan. Nanti diminta pembimbing saja untuk membantu membuatkan. Tapi kan ucapan terima kasih ini kepada pembimbing dan sebagainya, silahkan. Tapi rata-rata beberapa jurnal tidak menyediakan ini, jadi biasanya setelah kesimpulan langsung di daftar pustaka atau referensi. Nah, saya ingatkan adik-adik, karena ini juga sering kesalahan muncul dalam pemeriksaan kami, semua yang ada di latar di penyajian skripsi, semua yang ada dalam penyajian skripsi di daftar pustaka itu tidak semuanya masuk ke daftar pustaka artikel, ya, tidak semuanya. Nah, contoh ini kan hanya 14 ya, 14 artikel referensi, sementara di skripsinya ada banyak, ini ya, lebih dari 14. Kalau di Vkom biasanya 25, 20 sampai 25 minimal, ya. Nah, sementara di artikel ya tergantung. Kalau misalnya di bagian pembahasan kan banyak referensi yang kita tidak rujuk, hanya beberapa saja untuk dimasukkan di di kajian pustaka di bagian pendahuluan, misalnya. Ini yang berwarna abu-abu, ya. Hanya beberapa saja yang kita rujuk. Nah, yang dirujuk itulah yang bagian pembahasan dari latar belakang atau kajian pustaka, itulah yang kita rujuk di dalam artikel yang kita sajikan di sini, di daftar pustaka artikel. Jadi tidak semuanya yang dari, jangan langsung copy paste yang dari skripsi langsung pindah ke daftar pustaka jurnal, karena itu tidak sama, ya, urutannya juga tidak sama, ya. Kalau di skripsi menggunakan teknik apa style, sebentar saya jelaskan, ya. Dia menggunakan format seperti ini, nama disusun berdasarkan abjad, kemudian di artikel biasa, kalau di luar itu menggunakan teknik apakah IEEE atau Vancouver, itu ada beberapa model-model citasi. Tapi kalau misalnya adik-adik publikasinya di jurnal perguruan, misalnya, dia menggunakan format yang sama dengan skripsi di Unasman. Jadi adik-adik tinggal melihat saja urutan berdasarkan abjad dan penamaannya. Nah, coba saya cari beberapa jurnal yang dari keguruan, ya. Nah, ini yang sudah disusun dari skripsi mahasiswa yang publikasinya di jurnal perguruan. Ya. Nah, ini nama mahasiswa, jadi urutannya sekaligus pada bagian ini saya menjelaskan urutan dari jurnal perguruan. Jadi urutannya adalah nama mahasiswa pertama, kemudian nama pembimbing pertama, kemudian pembimbing kedua. Jadi silakan. Tapi corresponding author silakan dulu untuk disubmit di jurnal perguruan atau menjadi syarat skripsi, silakan corresponding authornya menggunakan email mahasiswa, ya. Ya, kalau misalnya pembimbingnya minta supaya namanya menjadi corresponding atau nama pembimbingnya dibawa ke depan, itu silakan nanti koordinasi dengan pembimbing. Jadi ini adalah hasil susunan artikel yang dibuat menggunakan template perguruan. Nah, bedakan dengan template yang tersedia, ini beda, ya. Kalau ini template-nya perguruan, jadi adik-adik membuat artikelnya itu di template ini, ya. Jangan bikin Word baru, kemudian meng-copy paste bagian yang ada di sini. Jadi, tinggal mengetikkan. Jadi saya kasih saran contoh, misalnya dari skripsi, ya. Ya, moderator bisa mengontrol yang tiba-tiba aktif mikrofonnya, ya. Contoh misalnya, kalau ini kan jenis hurufnya berbeda, ya, antara skripsi dengan template. Jadi kalau kita copy paste, saya ulang, kalau kita copy paste atau copy paste dari skripsi pindah ke template, ya, itu biasanya yang diikuti adalah
jenis huruf yang ada dari skripsi, biasanya begitu ya, umumnya ya, tidak semua juga. Sehingga cara mengkopinya itu seperti ini. Saya kasih tips ya, blok seperti ini, copy ya, kemudian pada saat di paste ke template ya, itu jangan langsung di paste di sini karena khawatirnya dia mengikuti format atau mengikuti jenis huruf yang dari skripsi, jadinya begini ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, ini saya ulang. Ada dua cara. Kita blok seperti ini ya, isinya di blok saja, klik kanan kemudian paste value. Yang kalau diklik kanan ada huruf A di situ, paste optionnya. Atau bisa lewat menu home, kemudian di paste, kemudian huruf A, sama saja. Nah itu previewnya tampil itu ya sebelum saya klik. Ini belum saya klik ya, belum saya klik. Nah ini kalau saya klik pilih sudah berubah. Tinggal nanti ini kan terdiri atas beberapa baris, tinggal dirapikan. Dinaikkan ini dannya ya, spasi. Ini juga mau dinaikkan karena dia terdiri atas beberapa baris gitu ya dari skripsi. Nah ini, jadi ini sudah agak rapi ya. Jadi ya saya pasang cas dulu karena lobet sebentar ya. Ya, sebelum lanjut, kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, sebelum lanjut, silakan. Oke, untuk adik-adik yang mau bertanya, silakan diaktifkan suaranya. Ya, saya khawatirnya terlalu jauh, nanti ada hal yang tadi dijelaskan, nanti terlewat. Kami persilakan buat adik-adik, siapa tahu ada yang mau dipertanyakan dengan materi yang disampaikan tadi oleh Bapak Basri, silakan diaktifkan suaranya dan sampaikan apa yang ingin dipertanyakan. Ya, kalau misalnya ya sambil menunggu, kalau misalnya tidak ada, nanti silakan di raise hand saja ya kalau misalnya mau bertanya. Moderator bisa tahu. Nah, ini penulis diurut berdasarkan tadi saya sudah jelaskan. Kalau afiliasi itu kalau misalnya kita dari satu prodi yang sama atau langsung nama universitas tidak apa-apa, satu saja, jadi tidak usah semuanya. Ya, kalau contohnya yang tadi ini ya. Ini. Jadi kalau misalnya terdiri atas dua program studi, ya berarti urutannya sesuai dengan urutan program. Kebetulan saya dari Prodi Teknik Informatika, sementara pembimbing satunya Pak Sarjan dan si mahasiswanya dari Sistem Informasi. Jadi kodenya seperti ini ya, cara pengkodeannya. Ini pakai superscript ya, yang di atas yang ini ya. Oke, yang ini ya, ini superscript. Kalau misalnya nanti dirubah ke template terus bermasalah. Oke, abstrak tinggal diambil dari abstrak jurnalnya, tinggal batasan hanya jumlah halamannya, jumlah katanya itu ditentukan dari template. Jadi tidak, kalau misalnya terlalu banyak, nah dikurangi karena dari template disediakan 200 kata. Jadi ini yang tulisan artikel history, doi dan receive dan sebagainya ini tidak boleh berpindah ke halaman selanjutnya ya. Jadi halaman awal itu cuma sampai di sini. Jadi kalau misalnya abstraknya terlalu panjang gitu ya, tolong dipersingkat ya sehingga bagian ini tidak berpindah ke halaman selanjutnya. Ya ini pada template kayak gituan ya. Nah abstraknya diperingkas. Nah pertanyaannya apa sih komponen dari sebuah abstrak? Komponen dari sebuah abstrak adalah bisa dalam bentuk latar belakang, kemudian tujuan penelitian, itu saja yang perlu disajikan, kemudian metode yang diterapkan, ini metode, kemudian hasil penelitian, menghasilkan, jadi ringkas saja ya.
Jadi bagian abstrak itu ringkasnya kalau di tab 2 adalah bagian latar belakang dan tujuan disatukan. Ya, boleh dipersingkat kalau misalnya jumlah katanya terlalu, latar belakang tidak perlu ambil terlalu panjang, ringkas saja ya. Kemudian bagian metode, ya kalau misalnya ada juga tujuan di bagian tengah, silahkan, tapi komponennya adalah latar belakang singkat, satu kalimat atau 2 kalimat, kemudian kalimat tujuan, kemudian kalimat metode apa yang diterapkan, tidak perlu dijelaskan, disebutkan saja, karena kan ini abstrak, ringkasan ya, ya gambaran umumnya secara ringkas. Kemudian hasil penelitian secara ringkas, tidak perlu menyebutkan poin per poin di bagian abstrak, langsung saja secara umum ya, apa hasilnya secara umum. Jadi tidak boleh lebih dari 200 kata sebaiknya. Atau tidak lebih dari membuat teks yang ada di sini, yang saya blok, artikel historinya itu berpindah ke halaman selanjutnya. Tidak boleh. Karena halaman 2 harus memulai dengan pendahuluan. Nah, coba lihat ya. Ini pendahuluannya satu paragraf. Dan adik-adik, sebagaimana kebijakan kita wajib mensitasi penelitian yang terkait dengan penelitian dosennya. Jadi cari penelitian pembimbing atau dosen masman yang relevan dengan penelitian adik-adik semua, itu wajib dirujuk. Ya. Jadi, contoh ini penelitiannya Pak Sarjan dirujuk oleh mahasiswa ini ya, mahasiswa bimbingan saya juga. Ya, pendahuluan ini tadi sudah di dalamnya sudah ada referensi yang ada ini. Awan Danu dan tahun 2013, ada ini Sarjan sebagai satu paragraf, 2 paragraf, ini 3, 4, hanya 4 ya, 4 paragraf, ya kurang lebih 5 ya, 5 ya, sama yang di bagian sini. Jadi hanya pendahuluan itu hanya 5 paragraf. Jadi yang mengisi pendahuluan itu kan saya jelaskan tadi adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka. Itu bayangkan yang halamannya kadang deskripsi itu bisa sampai 10 halaman, itu diringkas dalam 5 paragraf atau tidak lebih dari 10 paragraf di bagian pendahuluan. Nah, itu memang butuh ketelitian dan butuh kerja keras juga adik-adik semua ya. Tinggal memindah-mindahkan dan meringkas-ringkas bagian yang penting. Nah, metode tinggal teknik pengumpulan datanya yang dimasukkan dan teknik analisis datanya. Boleh juga tahapan penelitian atau kerangka sistem. Kalau misalnya di sistem informasi, ini kebetulan sistem informasi, kerangka sistemnya masuk di bagian metode. Ya, gambar-gambar yang disajikan tidak boleh cuman gambar, harus ada sedikit penjelasan tentang gambar tersebut. Tidak boleh tinggal sebagaimana gambar berikut, tidak boleh. Tapi ada sedikit penjelasan tentang gambar. Kemudian sekali lagi urutan gambar itu berdasarkan urutan di artikel, bukan urutan di dalam skripsi. Contoh kerangka sistem ini misalnya dia merupakan gambar ke-9 dari skripsi, tetapi di artikel dia menjadi tabel ya. Tabel dia menjadi tabel pertama gitu ya. Kalau gambar ini menjadi gambar pertama, padahal mungkin di skripsi ini bukan gambar yang pertama ya. Ya, pastikan juga adik-adik semua gambarnya resolusinya agak tinggi sehingga tidak kabur pada saat dimasukkan ke dalam artikel. Kemudian saya sampaikan juga bedakan gambar dengan tabel. Nah, karena ini masih terdiri atas tabel, jadi makanya dianggap tabel. Tapi kalau misalnya dia adalah gambar, maka jangan gambar tabel dijadikan gambar, tapi memang disebut sebagai tabel. Nah, hasil pembahasan, ya ini ringkas tampilan hasil output dari pengembangan sistemnya. Kemudian ada pembahasannya, tidak boleh ada gambar yang tidak ada pembahasannya. Kemudian kalau misalnya penting untuk memasukkan coding, kalau misalnya itu diringkas ya, tidak semuanya. Tapi saran saya sih sebenarnya hilangkan saja. Tapi kalau misalnya memang bagian utamanya karena metode penelitian ini inovasi di penelitian ini adalah pengkodean untuk pengurutan antrian panggilan, maka bagian pemanggilan antrian itu codingnya yang ditampilkan. Ya, karena ini menjadi sesuatu yang baru menurut hasil penelitian ini ya. Nah, simpulan tinggal meramu hasil penelitian itu secara ringkas dan memberikan saran pengembang. Dan perhatikan daftar pustakanya itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, artinya ada 7 referensi saja yang dirujuk di dalam artikel. Jadi tidak semuanya dipindahkan. Dan sekali lagi pastikan rujukan kita memuat rujukan salah satunya dari atau 2, ya paling tidak salah satu dari penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing atau dosen Unasman yang lainnya. Ini sudah benar ya. Nanti akan dicek oleh
Oke, bagian ini sudah selesai. Bagaimana meringkas skripsi. Saya berpindah ke pembahasan kita sedikit lagi. Ini sudah ya. Nah, apa yang menjadi kewajiban? Jadi tadi saya sudah berikan 2 contoh publikasi yang dilakukan oleh di internal UNASMAN dan publikasi yang dipublikasikan di luar. Jadi sebenarnya dibolehkan. Jadi pilihannya adalah boleh dalam bentuk konferensi nasional atau internasional, ya. Tapi ini agak berat, ya. Silakan koordinasi dengan pembimbingnya. Atau boleh juga jurnal internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi di luar UNASMAN. Tapi kalau yang publikasi di luar UNASMAN tidak dicek plagiasi lagi, ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Tapi tetap dilaporkan, disubmit. Minimal status persetujuannya adalah SKP atau artikel, walaupun belum disubmit, tetapi persetujuan pembimbing. Atau kalau misalnya jurnalnya sudah disubmit, ya bukti submitnya di upload di bagian form pelaporan, ya. Nanti ada form tersendiri nanti disampaikan oleh tim DLPPM. Ya, atau misalnya sudah mendapatkan LOA. Atau pilihan yang ketiga, jurnal yang dikelola oleh LPPM tadi, ya, Peguruan, Padu, Federal UNASMAN, ada GCOM, punyanya Vcom, yang nanti dikoordinasikan dengan LPPM, ya. Ya, kalau jurnal Peguruan yang tadi saya tunjukkan itu internal UNASMAN. Nah, ini contohnya tadi, ya, sudah saya jelaskan, ya, jadi saya tidak perlu jelaskan. Ini jurnal internal UNASMAN. Kalau publikasi di sini pasti akan diperiksa cek plagiasi kembali. Ini panduannya sudah ada. Nah, untuk penulisan daftar pustaka menggunakan apa style, saya tidak jelaskan karena waktu yang tersedia. Bagaimana teknik citasinya, bagaimana membuat daftar pustaka dengan cepat langsung masuk ke Google. Nanti adik-adik silakan nonton videonya. Materinya nanti akan di-share oleh panitia, ya. Nanti silakan kalian masuk ke YouTube channel saya. Nanti di situ ada bagaimana membuat referensi terkait atau mencari referensi dengan menggunakan Google Scholar dari beberapa jurnal-jurnal yang ada di nasional atau internasional. Nanti ada videonya, silakan kalian nonton. Membuat atau memvalidasi daftar pustaka, membuat referensi berdasarkan jurnal dan penulisan. Jadi ada banyak spesifikasi pencarian dan menggunakan fasilitas Google Scholar untuk membuat daftar pustaka. Nah, secara ringkas saya bisa tunjukkan. Adik-adik silakan akses Google Scholar. Kalau misalnya kalian mencari di Google, langsung saja Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi tulisannya Scholar. Jadi biasanya ada referensi Scholar Google atau Google Scholar. Nanti silakan websitenya seperti ini, kalian klik. Oke. Nah, nanti di sini silakan kalian cari mau penelitiannya. Misalnya saya ingin meneliti tentang kebijakan ekonomi syariah misalnya di Indonesia. Jadi kalau misalnya saya mencari penelitian terkait itu, maka ada beberapa referensi yang muncul. Nah, karena penelitian kita harus di bawah 10 tahun, berarti kan rentangnya bisa kita batasi 2014, ya. 10 tahun terakhir. Nah, maka semua jurnal yang tampil itu adalah berdasarkan keterkaitan dari kata kunci ini. Ya. Nah, kalau misalnya ada PDF di sampingnya, berarti ini bisa di-download artikelnya, bisa kita baca. Misalnya di masa pandemi, bagaimana ke analisis kinerja. Nah, ini kalian bisa baca artikelnya ini, ya. Klik kanan, new tab saja. Kalau diklik PDF-nya itu maka terdownload atau tampil dalam bentuk tampilan PDF. Kita tinggal baca dan mencari rujukan penelitian tersebut. Kalau misalnya kita mau masukkan dalam daftar pustaka, sebenarnya cara ringkasnya di bagian kutip, kita tinggal klik ini, ya. Muncul tampilan seperti ini. Karena standar penulisan artikel kita menggunakan daftar pustakanya menggunakan apa style, maka kita tinggal copy bagian ini, copy, salin, ya, atau di blok, begini, ya, di blok, klik kanan, salin atau copy, kemudian kita tinggal pindahkan di di daftar pustaka kita, misalnya gini, ya. Tapi tetap urutannya harus sesuai dengan tata cara penulisan di jurnal. Jadi kita tidak perlu membuat urutan penulisan seperti ini, tahun dan sebagainya. Ini merepotkan, ya, apalagi kalau artikelnya banyak, referensinya banyak. Jadi kita tinggal menggunakan Google Scholar untuk mengambil kutipan. Misalnya ini ada terkait dengan referensi kita, misalnya kita cari, kita klik saja, copy apa stylenya, masukkan di daftar pustaka kita. Ingat copy paste, ya, paste spesial.
Ya, karena kalau kita copy paste langsung itu dia terformat dengan bentuk lain, misalnya contoh. Nah ini ukurannya menjadi besar ya. Ya, makanya caranya klik kanan paste spesial. Kalau misalnya Pak, gimana kalau misalnya saya ambil dari skripsi? Ini kan daripada saya copy paste dari skripsi untuk memastikan bahwa rekod cara penulisannya ini sudah benar. Ini kan dari skripsi ya. Tinggal di copy saja. Ya, karena ini menggunakan Mendeley, makanya warnanya seperti ini. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang Mendeley karena ini waktunya agak singkat. Ini sudah hampir sejam kalau tidak salah. Ini kalian tinggal tes dari referensi itu, dari daftar pustaka itu. Ini sekaligus teknik untuk memastikan bahwa referensi ini memang valid ya. Nah, ini sepertinya karena ini saya ambil dari jurnal dulu ya, karena itu tadi dari buku atau dari skripsi. Kalau dari jurnal biasanya langsung muncul ya. Nah ini, jadi kalau kita copy paste dari daftar pustaka langsung muncul satu saja seperti ini, berarti referensi ini memang valid, artinya memang ada terindeks di Google Scholar. Tinggal klik kutipnya. Jadi video penjelasan dan trik-triknya seperti yang saya jelaskan ini secara lengkapnya silakan nanti kalian nonton di video yang saya sudah sertakan linknya ya, nanti panitia di LPPM akan share. Siapa ini sampai 92%, dan tadi tidak ingin saya cut juga videonya. Ini 92%, artinya artikel skripsi ini memang diambil dari skripsi orang gitu ya. Jadi ini salah satu contoh skripsi yang cukup buruk karena diambil dari skripsi yang 92% memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Jadi penelitian ini diambil dari skripsi repositori Unhas, berarti kemungkinan besar karena ini 84% sama, tidak ada titik komanya, teksnya sama. Nah, untuk mengecek kemiripannya yang diberi warna. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat misalnya nanti deskripsinya ada warna-warni seperti ini, maka yang mirip itu seperti itu. Jadi biasanya dia terdiri atas beberapa kata dalam satu paragraf itu. Nah, kalau mau parafrase ya ini kalian banyak juga cara mahasiswa menggunakan aplikasi AI untuk melakukan parafrase. Ya, silahkan, tetapi ingat repositori Turnitin sekarang mampu mendeteksi hasil pengecekan dengan menggunakan ChatGPT dan aplikasi AI untuk membuat kalimat. Itu sudah terdeteksi. Jadi jangan menggunakan aplikasi tersebut, tetapi Anda tinggal memparafrase atau mengubah kalimatnya tetapi memiliki makna yang sama dengan penelitian itu. Ya. Oke, jadi memaknai ini, jadi kalau ada tulisan seperti ini berarti kalau nomor 1 berarti referensi kemiripannya itu diambil dari referensi nomor 1. Ini diurut semua. Kalau 2 berarti dari nomor 2 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nanti detailnya bisa kalian lihat contohnya. Nah, untuk menghindari plagiasi, ya pasti plagiarisme kalian sudah tahu, tadi saya sudah jelaskan. Ya. Kemudian topik yang Anda bahas, pasti jangan sampai kita secara tidak sengaja mengambil bagian-bagian dari penelitian orang lain tanpa melakukan perubahan kalimat gitu ya. Mungkin kita hanya mengambil satu kalimat, tetapi makna yang kita mau itu harus tetap, kalau misalnya kita sama ya silahkan. Jadi misalnya kalau kita merujuk penelitian, misalnya kita sebutkan saja bahwa penelitian dilakukan oleh A, itu membahas tentang apa, itu kan kalimat itu tidak ada di artikel itu pasti, atau di penelitian itu pasti tidak ada. Ya, jangan kita mengambil kajian pustaka orang lain, karena kajian pustaka orang lain itu sudah diparafrase dari penelitian-penelitian orang lain, jadi sudah terdeteksi. Jadi kita membuat kajian pustaka dari beberapa referensi yang ada, sehingga kutipan-kutipan dan kalimat kita itu ya tidak sama dengan orang lain. Ya. Jadi referensinya kita baca, kemudian kita buat kalimatnya sendiri. Dan secara ilmiah memang artikel atau kalimat yang dibuat sendiri, bukan dari hasil copy paste, walaupun ada kesamaan makna dari yang penelitian cara mengutip orang lain, tetapi tetap pasti ada perbedaan karena gaya penulisan orang-orang kadang berbeda ya. Itulah gunanya ada toleransi, jadi 30% itu memastikan tetap ada kesamaan pasti, tetapi kalau survei membuktikan dan data tidak, kalau ditulis sendiri atau diparafrase sendiri tidak akan lebih dari 30%. Jadi silakan
Anda menggunakan itu. Boleh pakai Google terjemahkan kalau dari bahasa asing, ya silahkan terjemahkan kembali. Biasanya itu terjadi parafrase kalau hasil terjemahan. Tetapi pastikan kalimatnya itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai mengganti kata atau mengganti sinonim kata yang justru kalau kita membaca kalimatnya menjadi tidak jelas. Jangan menggunakan kecurangan-kecurangan dengan memberi titik, menggabungkan teks, atau menyisipkan sebuah huruf di antara kata, kemudian dijadikan warna putih sehingga tidak kentara misalnya. Ya, kalau misalnya di sini bahasa Jerman misalnya, ada huruf N di antaranya. Ini kan kalau saya kasih putih misalnya, kalau misalnya Anda melakukan cara ini akan ketahuan. Jadi jangan pernah, saya sarankan jangan lakukan, karena kalau LPPM menemukan maka artikel Anda dan skripsi Anda tidak lagi diperiksa. Nah, ini kan hasil cek plagiasi ini memang dianggap tidak sama bahasa spasi Jerman dengan bahasa N Jerman, itu dianggap tidak sama. Walaupun mata manusia menganggap ini sama kan, jadi Turnitin menganggapnya tidak sama. Nah, ini salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menjadi temuan kita. Jadi saran saya jangan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Kan ada huruf N di antaranya. Ada juga ditaruh titik, kemudian titiknya dikasih jadi putih begitu ya, hanya untuk mencurangi. Kalau adik-adik kedapatan melakukan kecurangan, maka skripsinya tidak akan lagi diperiksa oleh LPPM dan adik-adik akan dibina oleh Koprodinya. Jadi jangan melakukan kecurangan. Karena kalau itu ditemukan, plagiasinya tidak akan dikeluarkan dan hasil pengecekan plagiasi tidak akan diperiksa lagi, tidak akan diberikan. Jadi tolong kerja secara jujur. Ya, kalau menyalin, jangan menyalin semua halaman atau paragraf. Tulis semuanya dalam kalimat Anda sendiri dan kutip bagian yang Anda salin. Kemudian sebutkan sumbernya di daftar pustaka. Oke, saya kira itu saja. Kalau saya nanti ada sesi tanya jawab, nanti selanjutnya silakan materi pendamping dari LPP membahas tentang SOP, bagaimana formatnya, bagaimana mensubmitnya dan lain sebagainya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana format